Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sim'an al-Ansari, hadis kaceritaake saking Nawas bin Sim'an al-Ansari. Qala ngendika sapa Nawas, sa'alku takon sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri saking kebaikan atau kebajikan, wal ismi lan dosa. Jadi ada sahabat bernama Nawas bin Sim'an ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan albir atau dimaknai dengan kebaikan atau kebajikan dan dosa. Faqala mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, albirru utawi kebaikan atau kebajikan iku husnul khuluqi, akhlak yang baik atau budi pekerti yang baik. Ini jawaban Rasulullah. Jadi kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Lah akhlak ini Bapak Ibu ini mencakup semua aspek-aspek kebaikan ya. Contoh silaturahim, terus malih bicara yang baik, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian bergaul dengan orang dengan baik. Jadi semua aspek kebaikan itu masuk yang namanya husnul khuluq. Namanya husnul khuluq. Ketika tamu ke rumah orang, niki kira-kira akhlaknya gimana Pak? Kita mengucapkan salam. Nah, niki harus diterapkan. Diketok assalamualaikum. Kalau sampai 3 kali tidak dijawab itu atau tidak datang, jenengan langsung ojo lewat buri. Biasanya kan lewat buri. Nanti khawatirnya kan timbul fitnah, HP hilang gitu kan, nggak enak gitu. Nah itu. Jadi sakit ketika tamu kalau tidak ada orangnya, atau misalnya assalamualaikum di situ sudah wonten tanda bel gitu. Nggak apa-apa kita gunakan belnya, tapi sampai 3 kali. Ini caranya seperti itu. Nah, ini dalam itu juga termasuk kategori akhlak. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, Pak. Kanan apa kiri? Kaki kiri. Keluar kamar mandi kaki kanan. Nah, ini termasuk akhlak juga. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Ada itu Pak doa yang ketika kita masuk masjid itu apa Pak? Biasanya jenengan Jumatan dan gang 3 itu ditulis di depannya. Ya, dibaca apa tadi? Disukani plang nih Pak. Allahumma inna nas'aluka min rahmatiknya. Kemudian kalau keluar min fadlik. Nanti jenengan baca Pak di gang 3, masjid gang 3 Darul Abror itu ditulis di depan. Ini jenengan baca. Karena di situ ada doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Nah, ini semua masuk dari kategori dengan akhlak atau husnul khuluq. Kemudian yang kedua, wal ismu utawi ism atau dosa. Ini tadi pertanyaannya 2. Yang pertama adalah bir tentang kebaikan, yang kedua adalah dosa. Iku ma perkara haka kang meresahkan apa ma fi sadrika ing dalem dodo sira. Jadi dosa itu berarti apa-apa yang meresahkan
di dalam dada kita, Pak. Itu namanya dosa. Kalau kita melakukan sesuatu, kok sesuatu itu meresahkan di dalam diri kita, berarti kita telah melakukan sesuatu yang salah. Panjenengan misalnya belum sholat isya, kira-kira turu itu iso tenang mboten? Ya soalnya mboten tenang ya. Mboten tenang. Lah itu haka fi sadrika, yang meresahkan. Kamu kok gak enak deh, perasaanku kok gak enak. Hari ini waktunya puasa, kita sendiri tidak puasa, kok koyok gak enak rasanya. Lah itu namanya dosa. Berarti sesuatu yang meresahkan di hati kita, ya, yang napa niki membuat bimbang di hati kita, itu namanya dosa. Namun Bapak Ibu, orang-orang yang napa niki buta hatinya, buta kolbunya, walaupun dia melakukan dosa apapun bentuknya, biasanya niku wis gak pengaruh gitu, tidak ada pengaruhnya, tidak ada efeknya. Tapi kalau hatinya masih terbuka, kolbunya masih terbuka, ketika dia melakukan sesuatu yang itu merupakan kemaksiatan, mesti akan merasa resah hatinya. Mari nonton TikTok, yes, keluar perempuan yang cantik, resah hatinya, seperti itu. Ini namanya dosa. Tapi kalau dia hatinya sudah tertutup, ya, hatinya sudah kolbunya sudah tertutup, maka walaupun dia melakukan dosa, walaupun dia melakukan kemaksiatan, tapi tetap dia tidak akan merasakannya. Ini yang pertama, ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, wa karihta, lan benci sapa sira ayattali'a ing yen to ningali alaihi ing atase isem sapa annasu menungso. Sapa annasu menungso. Ini ciri yang kedua. Yang pertama tadi membuat hati kita bimbang, membuat hati kita resah. Yang kedua, kalau perbuatan itu dilihat oleh orang lain, kita tidak senang. Nah, itu namanya dosa, Pak. Kita puasa, hari ini kita tidak puasa, kok ada orang melihat kita tidak berpuasa, kira-kira seneng mboten? Isin gitu? Isin, Pak. Wis tuwek kok gak poso gitu kan, mesti dibilangi seperti itu. Atau misalnya hari ini kita sholat, waktunya sholat, tapi kita tidak sholat, tidur misalnya dari mulai pagi sampai sore, terus kita digenemi sama istri kita sampai niku loh, dari pagi sampai malam itu gak tangi-tangi, ketoke gurung sembayang dhuwur, padahal waktunya pun asar ataupun maghrib. Itu rasanya kok gak enak gitu, kok gak enak. Lah ini namanya dosa, Bapak Ibu. Jadi ciri yang pertama tadi membuat hati kita ini resah atau bimbang. Yang kedua, ketika ini dilihat oleh manusia, itu kita itu merasa tidak sungkan atau merasa tidak malu. Tapi ini juga tidak berlaku, Pak, bagi orang yang tidak punya malu. Wis nopo sikat saja, wat-wat saja gitu. Tidak ada pengaruhnya terhadap orang yang tidak punya malu, walaupun dia melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, tapi nek tiangnya pun boten nggak ada malu, wis tidak masalah, semuanya bisa dilakukan. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu kitab yang luar biasa, Bapak. Nama kitab itu Al-Kabair, Al-Kabair, yang artinya itu dosa-dosa besar. Jadi wonten satu kitab khusus karangan Imam Az-Zahabi itu membahas terkait dosa-dosa tok. Dosa-dosa tok. Ini kalau saya bacakan mungkin sekitar ada sekitar 70 dosa, Pak, yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Jadi ada 70 dosa yang itu beliau jelaskan di dalam kitab itu. Yang pertama apa? Ada namanya syirik. Syirik itu ada dua. Ada syirik akbar, ada syirik kecil.
Ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, ini sangat dibedakan. Syirik besar itu apa? Syirik besar itu adalah apabila kita menjadikan sesuatu selain Allah, gitu. Jadi menjadikan Tuhan, ada Tuhan selain Allah. Meyakini sesuatu itu bisa memberikan manfaat. Menyembah selain Allah. Contoh, orang menyembah berhala. Contoh, orang menyembah patung. Contoh, kita meyakini kalau jimat itu punya andil dalam kehidupan kita. Contoh, kita meyakini orang itu sakti bisa menyelamatkan kita. Ini namanya syirik akbar, Pak. Syirik akbar, syirik yang besar. Lah, syirik besar ini Bapak Ibu, ini sangat-sangat sulit sekali diampuni oleh Allah. Bahkan di beberapa ayat disampaikan dosa ini tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Jadi Allah itu tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa-dosa di bawahnya. Kemudian yang kedua ada namanya syirik kecil. Syirik kecil itu apa, Pak? Riya. Napa riya niku? Napa? Pamer, Pak. Nggih. Pamer. Apa nek basa pamer basa Jawa niku? Pengen di lem tiang. Sembayang ada orang dikhusuk-khusukno itu kan. Anak wong dikhusuk-khusukno. Supaya apa? Supaya dia dilihat orang alim. Nah, ini riya, Pak. Poso diketok-ketokno, apa? Dilemes-lemes gitu. Supaya dianggap dia berpuasa. Sedekah diketok-ketokno, apa difoto, terus diupload, terus di bawahnya dikasih komentar, hari ini saya sudah sedekah. Seperti itu. Riya. Riya ini dari kata ro'a. Jadi dilihat orang supaya apa yang kita kerjakan ini dilem orang atau dilihat orang. Ada lagi namanya sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami'ah yang artinya mendengar, Pak. Jadi kita melakukan amal kebaikan supaya kita ini didengar orang baik gitu. Nah, ini bedanya. Kalau riya itu dilihat orang, kalau sum'ah itu didengar orang. Contoh, aku tak adzan, tak enak-enaknya suaraku, sik wong-wong itu ngelem aku. Nah, ini sum'ah. Jadi apa? Didengar orang. Nah, ini namanya syirik kecil, syirik khafi. Tapi walaupun ini diampuni oleh Allah, tadi yang akbar mboten diampuni oleh Allah, tapi syirik yang kecil ini diampuni oleh Allah. Tapi nek saged diusahakan apapun aktivitas kita, ibadah kita, nek saged semuanya ikhlas karena Allah. Wis ndak usah napa? Ndak usah pengen dilem orang, ndak usah pengen dipuji orang, disanjung orang, tapi kita berharap supaya kita ini yang muji bukan orang, tapi yang muji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nyanjung kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada namanya qatlun nafsi. Ini dosa, Pak. Membunuh orang, Pak. Membunuh orang. Kalau dalam fikih itu membunuh itu ada 3 macam, ya, 3 kategori. Yang pertama ada pembunuhan sengaja, yang kedua pembunuhan semi sengaja, yang ketiga adalah pembunuhan karena kesalahan. Pembunuhan sengaja atau pelukaan sengaja itu ya kita sengaja untuk melukai dengan alat yang itu pada umumnya bisa melukai. Misalnya ada orang tiba-tiba bawa pisau kemudian menusuk orang atau melukai orang dengan sengaja, maka ini masuk kategori pertama, Pak. Nanti hukumnya berbeda-beda nggih. Yang kedua ada semi sengaja. Contoh, misalnya jenengan ngetepil manuk nggih, ngetepil manuk nang sawo-sawo dengan alat napa niki? Ketepil dengan alat batu. Jenengan buwan tertaken ternyata waktu niku kena orang. Nah, ini namanya semi sengaja, semi sengaja.
nyetip manuk atau bedil napa nyambik misalnya, ternyata pelurunya itu kena orang. Nah, ini sengaja. Kemudian yang ketiga ada pembunuhan karena kesalahan. Pembunuhan karena kesalahan ini berarti jenengan tidak sengaja untuk membunuh orang atau melukai orang. Nah, ini kalau dalam fikih, dalam syariat itu hukumannya berbeda-beda. Makanya sakit Bapak jangan sampai ya naudzubillah ya, jangan sampai melukai orang, apalagi sampai membunuh orang. Nggih, walaupun sak napa nggih? Sak muring-muringe jangan sampai lari ke dapur ngambil pisau, jangan Pak. Jangan. Karena berbahaya. Pun itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, ada namanya sihir. Ada namanya sihir. Sihir ini sebenarnya sudah lama, sejak dulu Bapak, sejak nabi-nabi terdahulu. Dulu waktu Nabi Musa, Fir'aun menghadirkan banyak sekali tukang-tukang sihir, dalam rangka apa? Supaya bisa menyaingi mukjizatnya Nabi Musa. Mukjizatnya Nabi Musa niku napa? Yang untuk melawan tukang-tukang sihir niku Pak, masih ingat? Tongkatnya. Jadi ahli sihir, para penyihir orang Fir'aun saat itu napa melemparkan tali, ternyata talinya itu menjadi ular. Kemudian dengan izin Allah Nabi Musa melemparkan tongkatnya juga bisa menjadi ular. Nah, ini salah satu mukjizatnya. Dan sihir itu sudah ada sejak dulu. Nek saat ini sakit mboten Pak? Dengan melempar kopiah mbok dadi apa iki? Dadi apa? Rasulullah niku juga pernah disihir, Pak. Kalau bahasa sekarang jadi mohon maaf nggih, disantet atau diguna-guna. Dengan cara apa? Dengan cara ada orang Yahudi menyimpan buhul. Napa buhul niku Pak? Buhul, buntelan niku Pak nggih, yang kecil-kecil. Kemudian dimasukkan di sumurnya Rasulullah, nggih, yang setiap hari digunakan untuk minumnya Rasulullah. Ketika Rasulullah meminum air atau mengambil air di tempat itu dan meminumnya, Rasulullah sakit. Makanya kemudian Allah memberikan obatnya, yaitu apa? Turunnya surat, 3 surat itu, 3 surat Mu'awwidzatain, 2 surat Mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Nafasati fil uqad ini maksudnya penyihir-penyihir yang biasanya meniupkan buhul-buhulnya. Nah, kalau orang penyihir atau dukun-dukun itu biasanya dengan meniupkan gitu Pak. Fil uqad di dalam ikatan. Kemudian yang kedua ada surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, niki dianjurkan Bapak Ibu ketika kita tidur, kita dianjurkan untuk membaca 3 surat, Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat kursi. Insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal negatif atau terhindar dari sihir, dari tukang santet dan lain sebagainya. Karena apa? Itu surat penjagaan. Pun gitu. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, yang termasuk dosa besar itu adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Nah, jangan sampai Pak kita meninggalkan sholat. Karena apa? Insya Allah kita semua ini sudah balik, sudah dikenai kewajiban untuk melakukan atau melaksanakan syariat-syariat agama, syariat-syariat Islam. Wajib kita lakukan, jangan sampai ditinggalkan. Kalau kita sampai meninggalkan, maka ini hukumnya adalah termasuk dosa besar. Kecuali kalau orang perempuan ketika punya hajat, yaitu datang bulan, maka boleh tidak sholat, Tapi kalau laki-laki datang bulan boten nggih?
tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat apapun kondisinya. Kalau tidak bisa berdiri dengan duduk, kalau tidak bisa duduk tidur nih. Kalau maksudnya tidur madep kemana ini? Madep kemana? Hadap ke depan Pak nggih. Jadi di sendekno kayak ngeten niki, hadap ke depan. Misalnya kita sakit di rumah sakit ke depan. Kita ke kiblat, maksudnya ini menghadap ke kiblat. Kalau tidak bisa duduk sambil menghadap ke kiblat dengan tidur miring. Nah, apa seperti orang dimakamkan. Jadi kepalanya di utara, kita miring. Kalau tidak bisa tidur miring dengan isyarat, dengan isyarat. Kalau tidak bisa dengan isyarat, dengan hati, pokoknya gak iso apa-apa belas. Kalau tidak bisa dengan hati, baru disolatkan, baru kita disolatkan. Berarti kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Bapak Ibu, di antara dosa-dosa yang sebenarnya ini banyak sekali di kitab Al-Kabair itu. Di antaranya adalah syirik, yang kedua adalah membunuh atau pembunuhan, yang ketiga adalah sihir, dan yang keempat adalah meninggalkan sholat.